Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang menjadi simbol semangat, pantang menyerah. Pertempuran Ambarawa ini bukan sekadar cerita perang, tapi kisah tentang keberanian, strategi jenius, dan pengorbanan luar biasa para pahlawan kita. Jadi, mari kita putar waktu kembali ke akhir tahun ke-1945. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus. Tapi, euforia itu tidak berlangsung lama. Pasukan sekutu, yang diwakili oleh Inggris, datang ke Indonesia dengan tugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Eropa. Misi ini terdengar mulia kan? Tapi di balik layar, ada agenda tersembunyi. Mereka ternyata memboncengi Nike, atau Netherlands Indies Civil Administration, yang punya niat jelas mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Semarang. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Wongsonegoro. Ada kesepakatan bahwa sekutu tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tapi, janji tinggal janji. Di Magelang dan Ambarawa, pasukan sekutu mulai bertindak seenaknya. Mereka tidak hanya membebaskan tawanan perang Belanda, tapi juga mempersenjatai mereka. Tentu saja, tindakan ini memicu kemarahan besar dari pihak Tentara Keamanan Rakyat, atau TKR, dan para pejuang lokal. Insiden kecil mulai meletus di Magelang, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi pertempuran terbuka pada 26 Oktober. Kota Magelang menjadi lautan api. Ketegangan mencapai puncaknya. Untuk meredakan situasi, Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel dari pihak sekutu datang langsung ke Magelang. Mereka mengadakan perundingan dan berhasil mencapai gencatan senjata pada 2 November 1945. Kesepakatan Soekarno-Bethel ini isinya cukup jelas. Pasukan sekutu akan tetap ditempatkan di Magelang untuk mengurus evakuasi tawanan, dan jumlahnya dibatasi. Jalan Raya Ambarawa Magelang juga dibuka untuk lalu lintas Indonesia dan sekutu. Dan yang terpenting, sekutu berjanji tidak akan mengakui aktivitas Nika. Tapi, lagi-lagi, sekutu ingkar janji. Mereka malah memanfaatkan gencatan senjata ini untuk menambah pasukan dan persenjataan mereka di Magelang. Puncaknya, mereka diam-diam mundur dari Magelang dan menarik seluruh pasukannya ke Ambarawa. Tindakan ini jelas sebuah pengkhianatan. Kota Ambarawa yang tadinya tenang, kini menjadi benteng pertahanan utama bagi pasukan sekutu. Bagi TKR, ini adalah sinyal bahaya. Ambarawa adalah kota strategis. Jika jatuh ke tangan musuh, maka Semarang ibu kota provinsi dan Surakarta, markas besar TKR, akan sangat terancam. Pertarungan untuk merebut kembali Ambarawa menjadi harga mati. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Pada 20 November tahun 1945, pertempuran di Ambarawa meletus. Pasukan TKR dari berbagai daerah, seperti Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta, mulai berdatangan untuk membantu. Di bawah komando Letnan Kolonel M. Sarbini, pasukan TKR Divisi Kelima, Purwokerto berusaha menahan gempuran sekutu. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Salah satu momen paling menyedihkan terjadi pada tanggal 26 November. Saat itu, Komandan Resimen TKR Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur dalam pertempuran di Desa Jambu. Beliau adalah seorang perwira andalan dan sahabat karib Kolonel Sudirman. Gugurnya Letkol Isdiman menjadi pukulan berat bagi TKR, tapi sekaligus menyulut api semangat yang lebih besar untuk membalas dan merebut kemenangan. Mendengar kabar gugurnya Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi Kelima, Banyumas, langsung turun tangan. Beliau mengambil alih komando pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman di garis depan memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi para pejuang. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tenang, cerdas, dan sangat dekat dengan anak buahnya. Kolonel Sudirman segera mengadakan rapat koordinasi dengan para komandan sektor. Setelah menganalisis situasi, beliau menyadari bahwa kekuatan musuh yang terpusat di Ambarawa terlalu kuat untuk diserang secara frontal. Mereka punya persenjataan modern, artileri berat, bahkan dukungan udara. Sedangkan TKR, meski semangatnya membara, persenjataannya sangat terbatas. Disinilah kejeniusan strategi Kolonel Sudirman mulai terlihat. Beliau tidak akan melawan kekuatan dengan kekuatan. Sebaliknya, beliau merancang taktik yang brilian, yang kelak akan menjadi salah satu taktik perang gerilya paling terkenal dalam sejarah militer Indonesia.
supit urang, atau dalam bahasa Indonesia, artinya jepitan udang. Apa itu taktik supit urang? Bayangkan seekor udang yang menjepit mangsanya dengan kedua capitnya, itulah idenya. Kolonel Sudirman berencana mengepung pasukan sekutu di Ambarawa dari dua sisi secara serentak. Tujuannya adalah untuk memutus jalur logistik dan komunikasi mereka, mengisolasi mereka sepenuhnya, lalu menghancurkannya dari dalam. Ini adalah strategi yang sangat berisiko, membutuhkan koordinasi sempurna dan keberanian luar biasa dari setiap prajurit. Persiapan untuk serangan besar ini dilakukan dengan sangat rahasia. Kolonel Sudirman membagi pasukannya menjadi 4 sektor. Sektor utara, sektor timur, sektor selatan, dan sektor barat. Setiap sektor punya tugas spesifik untuk mengepung dan menekan musuh dari arahnya masing-masing. Para pekuang yang terdiri dari TKR, laskar-laskar rakyat, bahkan para pemuda desa, bersiap dengan semangat menggelora. Mereka tahu ini adalah pertarungan penentuan, dan tibalah saatnya. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945, tepat pukul 4:30 pagi, serangan umum dilancarkan. Serangan dimulai dengan tembakan mitraliur yang menjadi kode, disusul oleh serangan serentak dari segala penjuru. Musuh yang sedang terlelap sama sekali tidak menyangka akan adanya serangan sebesar ini. Kepanikan melanda markas sekutu. Pertempuran berlangsung tanpa henti selama 4 hari 4 malam. Kota Ambarawa menjadi medan perang yang sesungguhnya. Suara tembakan, ledakan granat, dan teriakan perang menggema di seluruh kota. Pasukan TKR dan laskar rakyat bertempur dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Mereka menggunakan setiap jengkal tanah yang mereka kenal untuk keuntungan taktis. Taktik supit urang berjalan dengan sempurna. Pasukan sekutu benar-benar terjepit. Jalur suplai mereka dari Semarang berhasil diputus total. Mereka terkunci di dalam kota Ambarawa, kehabisan amunisi, makanan, dan obat-obatan. Posisi pertahanan mereka satu persatu berhasil direbut oleh para pejuang kita. Pertempuran paling sengit terjadi di Benteng Willem I, benteng pertahanan utama sekutu. Para pejuang kita, dengan gagah berani, menyerbu benteng tersebut. Setelah 4 hari bertempur mati-matian, pertahanan sekutu akhirnya runtuh. Pada tanggal 15 Desember tahun 1945, mereka tidak punya pilihan lain selain menarik mundur seluruh pasukannya dari Ambarawa menuju Semarang. Kemenangan gemilang ini disambut dengan sorak-sorai oleh para pejuang dan rakyat. Ambarawa berhasil direbut kembali. Kemenangan di Ambarawa bukan hanya kemenangan militer. Ini adalah kemenangan moral yang sangat besar bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kemenangan ini membuktikan kepada dunia bahwa Tentara Keamanan Rakyat, meski baru terbentuk dan dengan persenjataan seadanya, mampu mengalahkan pasukan sekutu yang jauh lebih modern dan berpengalaman. Pertempuran ini juga melambungkan nama Kolonel Sudirman sebagai seorang ahli strategi militer yang ulung. Atas keberhasilannya ini, beliau kemudian diangkat menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Untuk mengenang peristiwa heroik ini, pemerintah Indonesia membangun monumen Palagan Ambarawa. Selain itu, tanggal 15 Desember, Hari Kemenangan Pertempuran Ambarawa, diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri TNI Angkatan Darat. Ini adalah cara kita untuk menghormati dan tidak pernah melupakan semangat, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan setiap jengkal tanah air kita. Jadi, teman-teman, itulah kisah luar biasa di balik pertempuran Ambarawa. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kecerdasan strategi, semangat pantang menyerah, dan persatuan dapat mengalahkan kekuatan yang tampaknya mustahil untuk dilawan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berjuang demi bangsa dan negara dengan cara kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang sejarah hebat bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.